Pembelahan negara-negara itu menjadi Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, tepi barat, Gaza, gitu ya, dan termasuk yang sekarang tuh ada namanya Israel gitu ya. Itu adalah tipu daya barat. Biar apa? Biar masyarakat di sana tersekat-sekat sehingga tidak terhubung. Nah, karena tidak terhubung, makanya kaum muslim itu jadi lemah. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengucapkan satu hadis geopolitik. Sebenarnya bisa dimaknai sebagai geopolitik. Kalau masyarakat Syam sudah rusak, maka rusaklah kaum muslimin seluruhnya. Itu sebetulnya menunjukkan masalah geopolitik. Kalau geopolitik di Syam ini juga udah berantakan seperti hari ini, ya maka itulah yang terjadi pada dunia Islam sepenuhnya. Berarti gambarannya Islam itu di situ. Di situ. Kalau nggak kompak, berarti memang Islam nggak kompak nih. Nah iya betul begitu. Kalau Gaza terjajah, berarti sebenarnya ideologi kita terjajah nih. Terjajah. Dan kemarin saya baru sadar gitu loh. Tufanul Aqsa tanggal 7 Oktober 2023 terjadi pada saat puncak-puncaknya masyarakat Syam itu hancur. Lebanon tuh lagi krisis parah seperti yang tadi saya ceritakan. Ya kan, Yordania tuh lagi kalem-kalemnya, bahkan baru aja memperbarui satu kerjasama air kalau tidak salah dengan Israel. Jadi pembelian air. Dari mana sebagian sumber persenjataan dan dananya Hamas selama ini? Dari mana selama ini beasiswa kan ada ya beasiswa untuk orang-orang Syiah yang memang mau kuliah di Iran atau di Irak, itu ada. Kuliah di Qum, di Najaf, di Teheran tuh ada beasiswanya. Dari mana itu sumbernya? Nah, Iran itu bisa menjaga stabilitas dalam negeri gitu loh. Karena Iran menyadari untuk memahami bagaimana pikiran Iran. Coba kita pahami bagaimana pikiran Raja Salman atau Pangeran Muhammad bin Salman ketika menjaga Saudi. Anggaplah Iran itu adalah tanah suci orang Syiah. Jangan sampai kenapa-napa nih tanah nih gitu loh. Sebagaimana kita juga mikir kita memberikan pemakluman kepada Saudi. Udahlah Saudi nggak usah ikut perang. Kenapa lu kalau Mekah Madinah kenapa-napa? Repot juga ya. Repot juga nanti. Nah kalau sekarang sebenarnya kepentingannya apa jadi nyerang Lebanon sama Yaman? Kalau sampai akhirnya nanti nggak ada respon juga gitu kan? Kan berarti kepentingannya pengen memindahin perang. Kepengen ngedikoy konflik itu bukan di tanah Israel dan Palestina. Kepengen ngerubah medan perangnya gitu kan? Nah jadi kepentingannya itu aja atau memang ada kepentingan lain? Dan ada juga tentu kepentingan yang lain. Apa tuh? Kemarin saya diskusi dengan Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, pakar Baitul Maqdis. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diundang ke sini. Ada lagi di sini? Lagi di sini, lagi di Indonesia. Menarik nih kayaknya. Menarik nih ya. Syam, ya bumi Syam, itu sebetulnya dalam keadaan terpecah belah. Terminologi Islam itu hanya mengenal bumi Syam saja. Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, Sinai di Mesir. Dan apa namanya daerah sedikit sekitarnya itu hanya disebut sebagai Syam saja. Pembelahan negara-negara itu menjadi Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, tepi barat, Gaza, gitu ya, dan termasuk yang sekarang tuh ada namanya Israel gitu ya. Itu adalah tipu daya barat. Biar apa? Biar masyarakat di sana tersekat-sekat sehingga tidak terhubung. Nah, karena tidak terhubung, makanya kaum muslim itu jadi lemah. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengucapkan satu hadis geopolitik. Sebenarnya bisa dimaknai sebagai geopolitik. Kalau masyarakat Syam sudah rusak, maka rusaklah kaum muslimin seluruhnya. Itu sebetulnya menunjukkan masalah geopolitik. Kalau geopolitik di Syam ini juga udah berantakan seperti hari ini, ya maka itulah yang terjadi pada dunia Islam sepenuhnya. Berarti gambarannya Islam itu di situ. Di situ. Kalau nggak kompak, berarti memang Islam nggak kompak nih. Nah iya betul begitu. Kalau Gaza terjajah, berarti sebenarnya ideologi kita terjajah nih. Terjajah. Dan kemarin saya baru sadar gitu loh. Tufanul Aqsa tanggal 7 Oktober 2023 terjadi pada saat puncak-puncaknya masyarakat Syam itu hancur. Lebanon tuh lagi krisis parah seperti yang tadi saya ceritakan. Ya kan, Yordania tuh lagi kalem-kalemnya, bahkan baru aja memperbarui satu kerjasama air kalau tidak salah dengan Israel. Jadi pembelian air. Terus Suriah itu lagi anjlok-anjloknya habis pemilu, gitu-gitu lah pokoknya deh. Pemilihnya cuma nggak sampai 1 juta, padahal penduduknya berapa, gitu kan? Bayangin, itu negara segede Suriah, jumlah pemilih aktifnya di pemilu itu nggak sampai sebanyak Depok. Gila itu. Parah ya. Negara itu berapa sih ininya populasinya? Sekitar 5 jutaan. Yang tercatat, tapi kan ada yang eksodus, ada yang gimana, ada yang tewas. Berarti baru udah pada nggak percaya dengan demokrasi di situ juga? Bukan nggak percaya sama demokrasi, atau trauma perang. Trauma perang. Bisa aja 1 jutanya tuh di setup juga bisa tuh? Bisa, bisa. Ya biasalah, KTP-nya nggak ada, tapi ternyata orangnya ada gitu. Dan begitu juga dengan kondisi-kondisi di sekitarnya gitu ya. Dan Israel itu punya kepentingan untuk udah tetaplah acak-acakan kalian ini gitu.
jangan jadi kuat, jangan jadi rapi gitu loh. Di posisi inilah kejadian itu. Itu loh. Wah, benar juga sih kalau Rasulullah udah ngomong gitu, berarti itu kode ya. Kalau kita nggak berada di situ, berarti kita bagian dari apa namanya, kaum yang menyedihkan nih berarti ya. Iya, sangat menyedihkan. Ya, waktu ada narasi waktu Ramadan kemarin, kalau tahun ini Palestina nggak merdeka, apakah kita apakah ini tahun yang paling terburuk buat umat atau kita umat yang terburuk untuk tahun ini? Untuk perjuangan Islam kita yang terburuk karena bisa kejadian gitu di era kita gitu. Cuman kalau kita baca sejarah ya tentu kita jangan membuat itu sebagai bahan kita akhirnya lemah gitu ya. Karena pernah kok kita lebih parah daripada ini. Kapan itu? Ketika invasi Mongol. Bahkan ulama-ulama saat itu mengira Mongol itu adalah Ya'juj wa Ma'juj karena saking mengerikannya pada saat itu kondisinya. Ya kan? Tapi untuk kondisi hari ini saya bisa mengatakan umat dalam kondisi lebih baik dan lebih kuat. Ya. Cuma lebih cuek. Iya, beberapa. Ada juga yang justru sekarang kan kita kedatangan bonus demografi umat justru dari Eropa kan. Nah dari banyak yang mulai paham dengan itu kan. Dan kita ngelihat bagaimana resilience itu tuh sampai sekarang udah setahun ini. Betul. Tapi nggak pernah ada kata mundur kan gitu. Betul. Nah, dengan penyerangan ke Yaman dan Lebanon, bagaimana kondisi Gaza? Satu, semalam banget nih ya, semalam banget itu apa namanya Gaza Utara itu kembali dibombardir. Dan saya lihat dari unggahan-unggahan teman-teman kita yang ada di sana ya, Bang Fikri dan lain-lain. Mereka mengatakan sekarang serangan itu ada lagi nih terdengar di sekitar rumah sakit Indonesia. Artinya kalau mereka lagi di rumah sakit Indonesia di Gaza Utara dan kedengaran serangannya itu di Beit Lahia, di Beit Hanun, di pinggiran kota Gaza. Gitu ya, satu. Dan di daerah Rafah itu tinggal serangan udara. Tapi serangan udaranya sebenarnya nggak bisa juga dibilang daerah Rafah aja ya. Ya seluruh daerah gitu loh. Cuma pusatnya itu sekarang ada di Rafah, Nusairat, sama di Gaza Utara. Di Khan Yunis sudah ditinggal. Begitu? Gitu, udah ditinggal. Dan kenapa emang? Udah hancur? Nggak terbukti, nggak jelas juga sebenarnya apa yang dicari. Iya kan makanya mereka nyari ada bunker lah, ada markasnya Hamas kan itu aja kan. Mereka mau cari misi-misi apa juga bingung kan sebenarnya. Ujung-ujungnya mau cari ada Hamas gak di sini kan gitu. Iya. Akhirnya mereka bikin gimana teknisnya? Nah akhirnya sekarang ini ya mereka itu akan menciptakan buffer zone yang kira-kira 2 km dari perbatasan dari tembok pembatas itu ke dalam wilayah Gaza. Sehingga bangunan apapun, objek apapun yang dalam radius 2 km dari tembok itu di wipe out, diratain semua. Terus sama dia dibikin jalan. Nah jalan ini sekarang membelah gitu ya, membelah Gaza menjadi 2 di satu zona namanya Netzarim, ya poros Netzarim itu. Ya kan? Dan ya seluruh kota-kota yang ada di Gaza, kan ada kota Gaza, ada kota Khan Yunis, ada Deir Balah, Nusairat dan lain sebagainya itu dikecil-kecilin. Dikecil-kecilin itu pinggirnya dihancurin. Biar apa tuh? Diratain. Untuk satu, memudahkan gitu ya. Untuk memudahkan mereka. 2, biar kota-kota ini makin terpisah. Lalu yang ketiga, memang pada dasarnya mereka ingin mau wipe out, menghapus gitu loh. Mereka ingin menghapus. Ada satu kalimat yang sangat menggambarkan. Israel itu ingin menghilangkan segala penunjang kehidupan di sana sehingga Gaza tidak layak huni. Sehingga orang-orang Islam dengan sendirinya akan pergi dari sana. Nah, inilah yang kemudian saya ketika ketemu teman-teman saya orang-orang Gaza di rumah sakit di mana, mereka ngomong apa? Saya emang sekarang terluka nih, dirawat di rumah sakit di Kairo kayak di Istanbul kayak di mana, tapi mereka bilang, "Saya akan balik lagi ke Gaza karena kalau saya mati di sana itu saya syahid mempertahankan tanah saya." Gitu loh. Orang-orangnya malah pada ini ya, jiwanya udah resilient semua ya. Resilient semua, udah pengen balik semua gitu loh. Jadi walaupun keadaan seperti sekarang sepertinya yang masih kurang menguntungkan, ternyata di lapangannya bagi warga Gaza justru ya enggak, ibaratnya kalau dalam posisi itu enggak lagi kalah ya kan. Enggak lagi kalah. Kuat secara mental ya, slow aja. Populasi berapa sekarang di Gaza? Sekitar 2 juta. Enggak, yang udah terbunuh? 41.600. Kurang lebih. Oh gitu. Dengan luka-luka mungkin 100 ribuan lah ya. Yang luka-luka 100 ribu, tapi certainnya sekitar 92 ribu. Berarti masih ada 1,5 lebih kan berarti? 1,9 jutaan. Udah setahun masih segitu ya. Nah itu yang PR besar tuh sepertinya. Nah kalau sekarang dari pandangan antum nih, dari apa kejadian di Yaman dan juga Lebanon, eskalasinya ke mana? Saya yakin sebentar lagi ini perangnya akan berhenti, tapi cara berhentinya itu bukan ya deal berhenti nggak gitu, tapi akan pelan-pelan berhenti karena seiring gerakan boykot di seluruh dunia makin hebat.
gitu ya. Dan serangan di Lebanon ini itu punya risiko yang tidak diperhitungkan oleh Netanyahu atau sudah diperhitungkan tapi dia masa bodoh. Apa tuh? Apa itu? Gerakan boykot. Gitu loh. Gerakan boykot akan makin masif gitu, yang menyebabkan terutama perusahaan manufaktur atau perusahaan makanan akan semakin kehilangan pasar. Makin habis juga sih sebenarnya emang. Makin habis juga. Ya kan? Lalu yang kedua, Amerika Serikat. Ini kan bulan-bulan September nih. Ini masanya pergantian APBN. Ya. Ini adalah masanya penentu dan Netanyahu paham itu. Kenapa kemarin Netanyahu itu penting banget ke New York, berkali-kali bolak-balik ke Amerika. Nitipin masukin ke APBN-nya Amerika gitu loh. Israel masih ada nggak di APBN lu? Karena ini masa-masa penyusunan APBN. Ya bukannya mereka ada di pemerintahan penentu AIPAC itu kan. Penentu mengambil kebijakan di presidensi itu harus lolos sama mereka tuh. Betul. Yang punya program membantu Israel itu akan lebih didukung kan, begitu kan? Betul. Tapi kan sekarang koalisi anti Israel juga lebih gede. Lebih tepatnya bukan anti Israel. Semuanya mereka itu pro Israel tapi anti perang. Siapa contohnya? Ya banyak itu kalau nanti dibicarakan. Yang dikampanyekan di antara dua calon siapa yang lebih anti perang? Nah, dua-duanya kan juga tetap aja budak Yahudi juga tuh. Nah, tapi kelihatannya yang anti perang itu Donald Trump. Malah Donald Trump. Donald Trump anti perang. Tapi Donald Trump itu pro penghapusan Palestina. Jadi ini kita harus bedakan ya. Cara ngapusnya gimana gitu loh. Yang satu ini cara ngapusnya dengan perang, yang satu cara ngapusnya dengan diplomasi, negosiasi, dagang gitu loh. Sama aja sebenarnya. Cuman dampaknya akan lebih terasa kalau penghapusan secara diplomasi. The deal of the century kan dibikin sama Donald Trump tanpa peperangan, lembut banget. Karena dia sendiri seorang pengusaha kali ya. Betul, dia sadar itu. Dan Donald Trump juga sadar gitu loh. Ini kalau perangnya terus dilanjutkan nggak menguntungkan bagi dunia usaha gitu loh. Ya kan Rusia akan terus menghajar Ukraina dan uangnya Amerika itu kan sekarang kesedot ke dua tempat nih. Ukraina sama Israel gitu. Dua-duanya nih presiden itu sama-sama ngemis gitu loh. Sama-sama ngemis. Kalau Amerika membiarkan Ukraina, tanda kekalahan dari Rusia. Kalau Amerika membiarkan Israel, tanda kekalahan dari Islam. Nah, lo bingung dia juga. Makanya Netanyahu itu bolak-balik untuk memastikan, gua masih ada nggak sih di APBN dulu sebenarnya. Kalaupun ada, senjata ada nggak? Karena sekarang suara-suara di Kongres untuk menghambat penjualan senjata ke Israel atau setidak-tidaknya moratorium dulu, tahan dulu. Karena apa? Kita mau selidiki nih senjata ini ya kan di Amerika juga banyak orang pinter meskipun mereka semua pro Israel gitu loh. Ini senjata digunakan nggak bener nih apa bla 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 bla. Oke lah gitu ya. Nah, Netanyahu itu juga sebenarnya panik nih. Gue masih dapat senjata nggak nih tahun depan di tahun anggaran depan maksudnya begitu. Jadi sebenarnya kalau mereka pikir mereka nguasain ya, misalnya ya kolaborasi antara Israel sama US ya kan. Tapi ternyata mereka dapat lawan juga berat ya. Jadi nggak semudah itu juga gitu. Betul. Tapi penyerangan terhadap Lebanon sama Yaman sepertinya ya quote unquote bisa dibilang kayak ini ya, kayak warning buat negara-negara sebelahnya dong. Jadi ibaratnya banyak negara Islam jadi takut dong. Karena gini, gue takut digituin. Tuh. Betul. Kan ada juga negara, pasti ada negara yang takut, ada negara atau pemimpin negara yang agak cemen gitu misalnya ya. Gue nggak mau warga gue digituin gitu. Gue nggak mau nanti gue bagian dari itu. Gue nggak mau dieksekusi kayak Nasrullah misalnya kayak gitu. Itu mungkin kan? Dan itulah yang diinginkan oleh Israel gitu loh. Oh, cywar berarti. Cywar. Kenapa nggak sejak awal ditaruh bom gede? Karena Israel ingin cywar dulu. Nih, gue tuh bisa loh bunuh kalian semua. Hey MBS, hey As-Sisi, hey Raja Abdullah gitu loh. Hai Emir Tamim, gitu kan. Nih lihat ya, nonton apa? Nontonnya nih pager 5.000 bisa gue ledakin, satu kota meninggal semua. Dari jauh. Tanpa harus nunjukin bukti kalau dia pelakunya. Nah, sama juga waktu membunuh Ismail Haniyah juga kan nggak ada bukti yang nyangkut ke mereka gitu. Sebenarnya mereka tuh punya ya hal-hal seperti kemampuan itu untuk mengeksekusi yang kemudian mereka pilih sebagai cywar untuk menghemat. Jadi tanpa harus capek-capek udah tahu sendiri tuh. Yordan sama Mesir. Itu dia. Kalau secara politik gimana? Mereka lebih bersiap untuk giliran kan begini. Kalau Yordan dikuasain, misalnya pun ya dikuasain atau Yordan, Lebanon dikuasain atau juga Yaman dikuasain habis ngebom misalnya. Kan justru mereka next dong. Nah itu dia, cuman saat ini makanya setelah kejadian pembunuhan Ismail Haniyah, kejadian pager kemarin, setelah kejadian pembunuhan Hasan Nasrallah, ini kan negara-negara sekitar itu tuh itu berlomba-lomba ngasih statement, udah dong stop.
Meskipun ya sebenarnya bisa lebih dari itu ya. Gitu loh. Tapi bagi mereka sekarang ini lebih menguntungkan untuk menghentikan perang, dan mereka juga tahu sebenarnya bagi Israel lebih penting untuk menghentikan perang. Begitu. Bagi Israelnya sendiri gitu loh. Karena apa? Ya udah kolaps negara ini sebenarnya. Udah APBN udah habis gitu loh. Israel juga kan gitu kan. APBN udah habis. Dan ada satu fun fact, kemarin ada video, bukan bocor sih lebih tepatnya ya, nggak sengaja terekam juga sama mereka. Kota-kota di utara, Safat misalnya. Terus ya pokoknya kota-kota di utara Danau Galilea, dan kota-kota yang radiusnya 20 km dari Gaza, Nahal Oz, Sderot, Nir Am dan lain sebagainya itu hancur. Hancur. Nggak terekspos ya? Nggak terekspos. Berapa kali tuh kalau kita ikut telegramnya media Israel, Yediot Ahronot, Israel News, Channel 12, ada imbauan dari IDF untuk tidak memotret jatuhnya roket, gitu loh, tidak menyebarkan lokasi jatuhnya roket, tidak memotret di mana posisi Iron Dome. Itu ya, pencitraannya juga masih main ya. Ditambah mereka ngerasa itu kan dipakai bahan buat musuh gitu. Betul. Dan kita harusnya menyadari kenapa sekarang media-media Israel fokus sorotannya itu cuma di Tel Aviv sama di Caesarea di Al-Quds ya, di Yerusalem. Karena di dua tempat itulah yang masih aman gitu loh. Di tempat-tempat lain itu di mana-mana ada rumah hancur kena roket Hizbullah. Di mana-mana tuh ada rumah hancur bekas roketnya Hamas dan seterusnya. Oh, ternyata mereka juga kena juga. Banyak. Video yang bocor tuh banyak. Jadi sekarang ini yang ngerasa kayak sudah nggak kenapa-napa, nggak juga ternyata, bolong-bolong juga ya. Bolong-bolong juga. Itu Iron Dome memang punya stok banyak atau gimana deh? Amerika. Kan ini stok baterai Iron Dome tuh baru datang sekitaran pertengahan September ini. Waduh, tambah kuat dong deh. Tambah kuat. Jelas. Selama makanya gini. Abu Hamzah, juru bicara Saraya Al-Quds, di pidatonya kurang lebih bulan November tahun 2023 dia bilang, Syaitonul Akbarnya itu Amerika. Setan besarnya itu Amerika, karena pusat ekonominya di sana, pusat politiknya di sana. Israel itu cuma kalau bisa kita ibaratkan sebenarnya cuma pangkalan militernya Amerika. Sebenarnya gitu loh. Pengoperasian ekonomi sebenarnya di Amerika ya. Amerika. Makanya banyak perusahaan Israel yang pusatnya di Amerika. Jadi syubhat, ini mau diboikot tapi kok Amerika bukan Israel gitu loh. Dan banyak sekali orang-orang Israel yang kewarganegaraan ya ganda. Warganegaraan Amerika juga. Ya sebenarnya ini Amerika yang perang sebenarnya. Amerika. Sebenarnya ini kalau emang Amerika kekuatannya yang seperti sekarang yang kita lihat sebenarnya nggak kuat-kuat amat juga sih sebenarnya ya. Cuma memang Amerika terlalu pengecut untuk bikin perang di negara sendiri kan. Mereka sutradara perang-perang di berbagai negara kan. Betul. Dia juga ya bisnis senjata juga. Kemudian ya kebijakannya jadi yang arah ke dia. Nah, sekarang ini teman-teman semuanya, jadi jangan pesimis dengan apa yang terjadi sekarang ini. Udah buka cabang nih perangnya ke Lebanon sama Yaman. Enggak juga, katanya ini sebuah strategi perang untuk memindahkan perang. Nah, kalau sekarang nih, menurut pendapat Anda gimana? Menjelang 1 tahun penyerangan Gaza, kita dalam posisi yang seperti apa sih sebenarnya? Ini luar biasa sebetulnya ya. Dalam perang Nakbah 1948 yang terjadi kurang dari sebulan. Dalam perang Naksah atau perang 6 hari yang terjadi dalam waktu 6 hari itu kan 8 sampai 10 negara bergabung jadi satu, nggak bisa mengalahkan Israel. Gitu kan. Dalam perang tahun 1974 Yom Kippur kalau kata Israel. Itu Suriah dan Mesir bergabung jadi satu, tapi nggak bisa secara de facto menang tuh nggak bisa. Ya kan? Dan ini udah setahun dengan senjata seadanya. Kita lihat di videonya kan, senjata-senjata tua yang udah karatan popornya gitu. Kayu juga udah pada sompal-sompal. Pakai sendal jepit, sendal kulit, mereka berhasil bertahan selama 1 tahun lamanya. Dan ini seakan-akan bagi orang Indonesia ini hal biasa karena kita pernah mengalami hal itu. Perang di Ponorogo 1825 sampai 1835 tahun bertahan dengan senjata seadanya, pakai keris lah, bambu runcing, senapan-senapan kecil. Itu Indonesia ya, dulu kan zaman itu ya. Kalau zaman sekarang kita bayangin coba dalam waktu setahun, sebulan aja deh ya. Logistiknya seperti apa kebutuhannya? Satu kan, makannya ya, 1 orang aja 3 kali. Betul. Dikali sebulan berapa, dikali pasukan itu berapa orang, logistik. Pembuangan ininya juga mau buang kemana di dalam, ya kan? Terus itu roket, pabriknya di mana? Kan gitu kan? Itu dia. Kok bisa ada dia punya stok roket? Kapan ngirimnya, orang ditutup semua? Nah ini kan yang masih menjadi rahasia. Jadi justru karena sedikit informasi yang keluar malah menakutkannya karena misterius. Waduh, ini baru namanya pejuang guys. Jadi ibaratnya kalau kita pikir secara logika, kalau nggak ada bantuan dari Allah ya, kayaknya nggak mungkin secara logika sih ya.
Ini perang mahal banget. Karena pasukannya kan ribuan. Betul. Semuanya harus makan, nggak kerja. Makanan aja nggak ada, di atas aja kelaparan. Apalagi di dalam. Tuh. Belum ya urusan sakit lah pasti. Jarang kena matahari misalnya. Atau di bawah bumi. Pasti kan di kondisi bukan kondisi yang normal. Ditambah ini persenjataan dapetnya dari mana? Itu yang punya duit siapa? Bayangin, masuk logika apa enggak? Tapi bisa bertahan. Gitu. Jadi teman-teman yang sibuknya sekarang masih scrolling sosial media doang, ya jangan mikir ke sana, nggak sampai takutnya ya. Nah sekarang kan kata Allah rencana ada mau ke sana nih, ketahunan ke tempat pengungsi di negara-negara sebelah dari Palestina. Kita nggak bisa sebut negaranya yang mana ya, karena ya satu dan lain hal lah ya gitu. Nanti pulangnya aja kita kasih tahu. Tapi kira-kira ada advice apa? Advice ya pertama sih memang ketika kita lagi di negara-negara sekitar itu, entah nanti ke Lebanon, Yordan kan di sekitar Suriah atau Mesir gitu ya, nggak usah ngepost di media sosial media ya tentang kita lagi ngapain tuh jangan. Karena memang negara-negara itu juga lagi panik gitu ya. Takutnya nanti ke negara mereka perangnya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya bisa advice berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan orang-orang baik di negara itu untuk menolong kita. Sepanjang perjalanan saya ke Istanbul, ke Kairo, kemana, itu datang terus orang-orang baik yang bantu saya untuk menyalurkan bantuan ke sana. Masya Allah. Ada terus. Luar biasa memang ketika kita mau ke sana, itu tangan-tangan dari mana-mana yang saya nggak duga-duga bisa loh masuk ke dalam sini. Bahkan ada yang ngirimnya cuma 1.000 perak, 5.000 perak gitu ya untuk dibawain buat saudaranya sana. Masya Allah. Ini sebenarnya kita bersyukur juga ya kita hidup di negara yang ya bukan negara yang kaya ya ibaratnya ya. Betul. Tapi punya orang-orang yang memiliki hati yang seperti itu gitu ya. Itu 5.000 perak kalau hartanya dia cuma 10.000, ini kaya loh dia ngasih setengah hartanya loh. Betul. Kita nggak bisa lihat jumlahnya kan, kita lihat keikhlasannya nih, Masya Allah luar biasa. Nah, menurut antum nih sebelum kita tutup, perkiraan antum bisa bertahan berapa lama? Perang ini ya? Skenario terburuk, saya membayangkan dia akan seperti Intifadah 3-5 tahun. Iya. Intifadah endingnya gimana sih? Intifadah endingnya ada yang perjanjian Oslo tahun 93 dan ada yang perjanjian lagi tahun 2001 atau 2002 saya lupa. Ya, dan itu berdarah-darah panjang, korban dari pihak Palestina sangat banyak dan peta Palestina berubah gara-gara itu. Oh. Gitu. Intifadah tuh sama kayak Hamas lawan Israel juga ya? Iya, betul. Tapi ini. Nah, kalau sekarang kan kondisinya sekarang nih ya walaupun korban masyarakat banyak ya. Betul. Tapi kan kelihatannya masih kuat ini Hamasnya nih. Nah, iya makanya saya oke, kita bisa mengatakan kita masih kuat dan tapi Amerika juga. Masalahnya begitu. Amerika juga dan jangan lupa Inggris itu belum nembakin satupun peluru loh secara resmi. Oh, jadi masih pakai pelurunya Amerika sekarang? Masih pakai pelurunya Amerika. Artinya kalau misalnya kita perang ini kita lanjutin bisa jadi 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Tapi skenario terbaik yang bisa saya bayangkan adalah barangkali nanti Oktober sih enggak ya, mungkin Oktober enggak. Tapi akhir Oktober atau November nanti sudah akan terjadi ceasefire. Dan ceasefire ini terjadi, saya rasa akan diawali dengan satu peristiwa besar yang terjadi di Israel. Apa tuh kira-kira? Entah Netanyahu tiba-tiba dikudeta oleh oposisi, ya kan? Atau entah tiba-tiba terjadi force major di pemilu Amerika yang kita nggak tahu apa. Atau tiba-tiba nanti akan ikut campur satu negara yang tiba-tiba menghentikan perang. Gue ikut campur sekarang, lu berhenti semua. Atau coba kan asam urat gitu ya, itu meninggal gitu kali ya. Kita seneng banget. Nah itu. Tapi kalau cuma Netanyahu-nya doang. Oh enggak ya? Enggak ngaruh. Masalahnya kan di belakang Netanyahu tuh ada ekstrem kanan. Oh kira ini semua otaknya Netanyahu? Oh enggak. Ada otaknya itu sebenarnya Ben Gvir sama Bezalel Smotrich. Menteri Keuangan sama Menteri Keamanan. Dia itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi kalau mau diibaratkan kayak Netanyahu ini cuma juru bicaranya Israel. Otaknya itu di Ben Gvir sama Bezalel Smotrich sebenarnya. Ya kan pola keinginan mereka sebenarnya kan sekarang udah lewat dari target mereka kan. Lewat. Mereka bayangkan sebulan 2 bulan mereka bisa akuisisi Gaza. Tuh. Udah jadi wilayah Israel, di backing normalisasi sama Amerika kalau itu memang udah wilayahnya dia kan gitu. Sekarang 1 tahun belum jadi apa-apa nih. Udah berkorban banyak banget. Dari sisi ekonomi juga rugi segala macam kan. Kan ada perubahan, pasti perubahan target ternyata nggak seperti yang kita ini nih. Ya kita rencanakan nih. Terus gimana nih untuk kelanjutannya gitu. Nah, kalau sekarang secara ekonomi udah habis Israel. Sekarang bertumbuh sama Amerika. Amerika juga sekarang kan juga sebenarnya nggak lagi bagus-bagus banget. Nah, itu. Cuma memang
Emang lagi nggak jelek juga ya? Lagi nggak jelek juga sih kalau kita bilang. Tetap stabil sebenarnya Amerika itu. Oh, berarti agak panjang nih guys ya? Agak panjang. Jadi apa yang mesti kita lakuin nih? Berdoa aja atau gimana? Oh enggak dong. Tetap teman-teman sekarang yang paling penting itu bukan menyampaikan bantuan makanan. Saya lihat di lokasi gitu ya, bantuan makanan itu sudah bisa diberikan oleh masyarakat sekitar Syam. Orang Yordan sama orang Mesir itu bisa ngasih bantuan makanan. Gaza? Ke Gaza. Maksudnya ngasih bantuan itu dalam artian nyusun truk-truknya itu loh. Karena kan toh kalaupun kita ngasih bantuan makanan juga dibelinya di sana. Bagi saya, ini pribadi ya lagi-lagi ya. Nanti mungkin kalau tanya ke yang lebih ngerti juga beda pendapatnya. Lebih penting untuk kita orang Indonesia mempersiapkan untuk rebuild Gaza, membangun ulang Gaza, ya, karena biayanya sangat besar. Kita bangun lagi rumah sakit yang dihancurkan, kita bangun lagi masjid yang dihancurkan, dan itu angkanya satu proyek itu tidak akan kurang dari 100 miliar. Oh, mahal. Tapi kalaupun sudah selesai perangnya, kemudian rebuild, insya Allah akan banyak sih tangan-tangan yang mau bantu sih. Betul. Walaupun lebih tinggi ya gitu ya. Tapi memang kita tunggu nih kapan nih ujungnya pemerintahan peperangan ini kan gitu ya. Banyak juga yang kebetulan beberapa produk yang terboikot gitu. Ada yang saya kenal udah boleh pada jerit gitu kan. Nah itu. Kita bilang kan ganti nama aja produknya kan gitu. Nah itu. Perusahaannya ganti nama, lepas afiliasi, udah bikinnya baru lagi dari awal gitu. Iya. Bertawakal sama Allah nih produknya benar-benar rezeki gitu ya. Katanya nggak segampang itu juga gitu. Nggak segampang itu. Tapi ya udah kita yang pasar muslim ini siap dukung kok gitu. Tenang aja. Tapi menurut antum, produk yang diboikot sekarang ini apakah akan pulih? Saya rasa dengan berat hati harus saya katakan iya. Akan pulih? Jadi gini, sepanjang tahun 2023 sampai 2024 ini, saya kan banyak proyek pembangunan apa masjid di daerah-daerah itu kan. Itu yang nggak kesentuh ternyata. Mereka tuh nggak punya medsos. Yang warung-warung mereka itu nggak ada produk lokalnya gitu loh. Ya oke lah produk lokalnya cuma air minum. Tapi untuk sampo, peralatan dapur, nggak ada produk lokalnya itu. Nggak ada penggantinya. Nah itu loh. Produk-produk asing itu tetap masuk ke situ dan mereka tuh nggak punya medsos. Sementara gerakan boikot kita masih di medsos. Perang Palestina tuh mereka ada yang nyangka perang, iya perang. Ya udah mereka nggak tahu kalau sekarang tuh lagi ada Tufan Al-Aqsa tuh nggak tahu. Oh, jadi ada kemungkinan balik lagi? Sangat mungkin, akan tetapi mungkin tidak sekuat dulu pada akhirnya. Mungkin berkurang sepertiga, berkurang setengah begitu. Ya paling mungkin kehilangan market kota besar, market Muslim tentunya juga yang idealis ya ibaratnya. Betul. Tapi masalah produk ini masih bisa bertahan, kemungkinan bisa ya? Kemungkinan tetap masih bisa. Ini di kampung-kampung ini belum kita serang. Masih belum tahu ya. Baiklah guys, mudah-mudahan dengan konten-konten yang kita buat ini bisa menambah edukasi pemahaman ya. Maksudnya biar kita juga tahu lebih aware dengan yang terjadi. Jangan sampai kita ketinggalan zaman dan ketinggalan informasi. Jangan sampai kita juga nggak tahu bagaimana cara harus bersikap. Ini terima kasih waktunya nih. Yep. Kang, kalau misalnya sekarang ini dalam waktu 1 tahun Tufan Al-Aqsa, antum ada kegiatan apa rencana? Setelah Tufan Al-Aqsa, saya akan keliling yang untuk kembali menggelorakan, bukan donasi karena itu biarkan diurus sama yang punya lembaga. Kalau saya itu akan menggelorakan semangat perlawanan untuk membebaskan negeri kita dari penjajahan pikiran. Ini titipan dari guru saya, Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi. Negerimu ini bebaskan dulu dari penjajahan pikiran. Dari pikiran bahwa Barat itu kuat, dari pikiran bahwa Israel itu kuat, bahwa mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Tidak. Berarti sebenarnya Gaza itu tergenosa secara fisik, kita tergenosa secara pikiran. Secara pikiran. Dan Gaza lah satu-satunya yang merdeka hari ini, sehingga mereka mampu mengarahkan senjata mereka ke Israel. Nah, inilah dia teman-teman semuanya ya. Kita banyak yang bilang kita dijajah 350 tahun gitu ya. Sampai akhirnya kita kalau ngelihat bule itu kayak nunduk-nunduk gitu kan. Nah, kalau apa-apa kayaknya bule lebih bagus gitu, rasnya paling bagus gitu ya. Misalnya udah ketemu orang bule udah kayak naik pangkat gitu ya. Hilangin itu semua ya. Betul. Jadi semua sama di mata Allah ya tentunya juga, dan kita juga memiliki kebanggaan sama akidah kita, sama diri sendiri, bahwa kita bukan bangsa yang terjajah secara ideologi dan juga bukan bangsa yang terjajah secara ilmu dan juga fisik. Insya Allah mudah-mudahan akan merdeka dalam waktu dekat dan kita menjadi sarana salah satunya insya Allah. Jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silakan sebarkan sebanyak-banyaknya ke link-link teman-teman semuanya. Dan tunggu obrolan kita berikutnya bersama Kang Risalah Amar. Mudah-mudahan ada kejutan, kabar-kabar baik di masa yang akan datang. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.